Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, yang terhormat kepada Abi Hanif bin Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fa'al Al-Fida, dan selanjutnya kepada Mr. Saul Kepala Madrasah Al-Fida, dan selanjutnya kepada guru-guru yang ada di MTS Al-Fa'al Al-Fida, dan selanjutnya ini kepada orang tua saudara semua di sana dan dipanjangkan umurnya, amin. Jadi saya akan memperkenalkan yang menjelaskan tentang pemanfaatan gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Dalam perkembangan dunia sekarang, gelombang bunyi dapat dimakan dalam berbagai penelitian di bidang kelautan, contohnya untuk mengukur kedalaman laut; di bidang industri, contohnya untuk mengetahui cacat yang terjadi pada benda-benda hasil produksi; dan di bidang pertanian untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, dan seterusnya. Untuk keperluan tersebut digunakan suatu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang bunyi yang disebut sonar. Prinsip kerja sonar berdasarkan prinsip pemantulan gelombang ultrasonik. Alat ini diperkenalkan pertama kali oleh Paul Langevin, seorang ilmuwan dari Prancis pada tahun 1914. Pada saat itu Paul dan pembantunya membuat alat yang dapat mengirim pancaran kuat gelombang bunyi frekuensi tinggi melalui air. Pada dasarnya, sonar memiliki dua bagian: alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul yang disebut sensor. Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter diarahkan ke sasaran, kemudian akan dipanulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima. Akan mengukur waktu yang diperlukan dari gelombang dipancarkan sampai gelombang diterima lagi, maka dapat diketahui jarak yang diperlukan. Untuk mengukur kedalaman laut, sonar diletakkan di bawah kapal dengan pancaran ultrasonik diarahkan lurus ke dasar laut. Dalamnya air dapat dihitung dari panjang waktu antara pancaran yang turun dan naik setelah digemakan. Banyak sekali teknologi yang memanfaatkan gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Contohnya teknologi sederhana itu yang dilakukan oleh perairan Laut Jawa, yang mereka sebut itu dengan telepon ikan. Ya, telepon ikan itu mendeteksi keberadaan ikan dengan mendengarkan suara-suara melalui dayung mereka. Tapi karena gelombang bunyi audible ini luas sekali dan banyak sumber-sumber gangguannya, maka orang lebih cenderung menggunakan gelombang bunyi ultras dengan frekuensi 20.000 Hz. Banyak sekali digunakan untuk pengukuran kedalaman laut dan mengukur waktu kembalinya pelan-pelan. Dengan demikian bisa diperoleh jarak tempuh gelombang. Gelombang cahaya diterapkan dalam teknologi komunikasi dengan menggunakan serat optik. Dalam hal ini, gelombang suara yang telah diubah menjadi signal listrik akan memodulasi gel cahaya, dan gelombang cahaya ini yang disalurkan melalui serat optik menuju ke penerima. Dengan teknologi ini, pengiriman signal komunikasi menjadi lebih tahan gangguan luar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.